Yang kami hormati Bapak Ibu peserta webinar, kami ucapkan selamat datang. Pada hari yang berbahagia ini, perkenalkan saya Ika dari SD Negeri 2 Giri Purno Kebumen akan membersamai Bapak Ibu sebagai moderator dalam kegiatan webinar Diseminasi Budaya Positif. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, izinkan saya berpantun. Ke pantai pakai baju ungu. Cakep. Jangan lupa mengajak Mas Arif. Cakep. Mari Mas Arif. gabung di Kombel Kol Ungu untuk belajar diseminasi budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu untuk respon yang diberikan. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang, selamat bergabung kepada Bapak Ibu semua dalam kegiatan webinar berbagi praktik baik komunitas belajar kolaborasi pengetahuan guru dengan materi diseminasi budaya positif. Sebelum kita memulai kegiatan, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Acara pertama, pembukaan. Kedua, mendengarkan lagu Indonesia Raya dan himne Kebumen. 3, sambutan. Acara keempat, inti. Acara kelima, tanya jawab. Dan terakhir adalah penutup. Acara pertama, pembukaan. Untuk membuka acara, saya mengajak Bapak Ibu hadirin sekalian untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesempatan kepada kita semua untuk mengikuti webinar bersama Kombel Kol Ungu, kolaborasi pengetahuan guru. Marilah kita bersama-sama buka acara webinar dengan mengucapkan basmalah. Bagi yang non-muslim menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, mendengarkan lagu Indonesia Raya dan himne Kebumen. Kepada hadirin dipersilakan duduk secara khidmat.
sama kami. Acara selanjutnya, acara yang ketiga adalah sambutan. Sambutan dari Kepala Sekolah selaku sekaligus penanggung jawab Kombel Kol Ungu Kolaborasi Pengetahuan Guru. Kami persilahkan kepada Ibu Khamsatun Suryani, SPD SD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati saudara moderator, saudara narasumber, juga seluruh peserta webinar pada siang hari ini yang berbahagia, yang tetap penuh semangat. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan senantiasa mengucap tahmid alhamdulillahirabbil alamin, bahwasanya sampai dengan siang hari ini kita masih diberi nikmat, masih diberi kesempatan bisa berkumpul bersama, bersilaturahmi bersama dalam ruang kolaborasi pengetahuan guru Kombel Kol Ungu SD Negeri 2 Giripurno. Sholawat dan salam tak lupa mari kita sanjungkan pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita semua tergolong umatnya yang nanti akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Amin. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada saudara moderator Ibu Ika Fitrianing Tias SPD, merupakan CGP Angkatan 11 Kabupaten Kebumen yang sangat luar biasa, yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk bisa memberikan sepatah dua patah kata, mengatur jalannya acara webinar siang hari ini dengan harapan acara dapat berjalan dengan tertib lancar. Selanjutnya, terima kasih juga saya sampaikan kepada saudara narasumber kita siang hari ini yang insya Allah luar biasa ilmunya. Beliau Ibu Sartini SPD. Beliau merupakan CGP Angkatan 10 Kabupaten Kebumen, yang pada siang hari ini insya Allah akan berbagi ilmunya. Tentu saja ilmu dari beliau akan sangat bermanfaat bagi kita dalam melaksanakan tugas keseharian kita di sekolah, dalam membimbing anak. Dan semoga nanti apa yang disampaikan oleh beliau sungguh-sungguh memberi manfaat kepada kita semua. Kemudian terima kasih saya sampaikan juga kepada seluruh peserta webinar pada siang hari ini yang sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan Bapak Ibu semua mengolah nilai, sudah melaksanakan asesmen akhir tahun, sedang sibuk-sibuknya mengolah nilai untuk segera nanti bisa menyusun raport yang akan dibagikan kepada wali siswa sebagai bentuk pertanggungjawaban kita, tetapi masih bersemangat untuk mengikuti kegiatan webinar pada siang hari ini. Webinar kali ini merupakan webinar perdana, webinar pertama kali yang diselenggarakan oleh Kombel Kol Ungu Kolaborasi Pengetahuan Guru, yang merupakan kombel milik SD Negeri 2 Giripurno. Ini sebagai penggiatnya adalah Ibu Sartini SPD dan Ibu Ika Fitrianing Tias SPD yang sangat luar biasa, penuh semangat. Dan pembentukan kombel Kol Ungu ini selaras dengan visi misi SD Negeri 2 Giripurno, yaitu terwujudnya peserta didik yang unggul dalam prestasi melalui pembentukan komunitas belajar sepanjang hayat, berkarakter dan berwawasan global. Nah, di antaranya untuk mencapai visi ini, SD Negeri 2 Giripurno mempunyai visi membentuk komunitas belajar, dan alhamdulillah sudah terwujud dengan adanya penggiat yang luar biasa, beliau Bu Sartini dan Ibu Ika
Fitrianing Tias, Kombel SD Negeri 2 Giripurno sudah terbentuk, dan inilah kita, oke, kali ini melaksanakan webinar perdana. Untuk webinar perdana ini, narasumber beliau Ibu Sartini akan membawakan atau memaparkan atau berbagi ilmunya, yaitu diseminasi budaya positif. Bapak Ibu sudah pirsa semua, sudah tahu bersama. Diseminasi itu artinya penyebarluasan, pembagian informasi, berbagi ilmu pengetahuan. Nah, kali ini beliau Ibu Sartini akan berbagi ilmu pengetahuan tentang budaya positif, yaitu nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah yang nantinya berpihak pada murid, dengan tujuan agar murid nanti bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan penuh tanggung jawab. Nah, tidak bijaksana kiranya kalau saya terlalu banyak menyampaikan, karena di sini narasumbernya adalah Bu Sartini. Nyorok bengkok kiranya kalau saya terlalu banyak bicara. Maka langsung saja monggo nanti Bapak Ibu bisa menyimak apa yang disampaikan oleh Ibu Sartini. Saya hanya bisa menyampaikan selamat mengikuti kegiatan webinar ini. Harapannya acara dapat berjalan dengan lancar, kemudian membawa banyak manfaat bagi kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Pangapunten tidak bisa berpantun seperti Ibu Moderator, Monggo kita laksanakan acara pada siang hari ini. Semuanya semangat. Mari kita laksanakan kegiatan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutan dan motivasi dari Ibu Khamsatun Suryani. Semoga dapat menjadi sebuah inspirasi untuk kami terus berkarya. Kami berbahagia sekali apabila Ibu berkenan membersamai kami, namun bila Ibu mempunyai agenda lain, kami persilahkan untuk meninggalkan ruangan Zoom. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Khamsatun Suryani. Bapak Ibu hadirin semuanya, tiba saatnya pada acara yang ditunggu-tunggu, yaitu acara inti. Marilah kita persilahkan narasumber acara ini. Beliau adalah Ibu Sartini SPD, CGP Angkatan 10 dari SD Negeri 2 Giripurno, Kebumen. Kepada Bu Sartini, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator atas waktunya yang diberikan pada saya. Apakah suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Jelas, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 3 Giripurno, yang juga sebagai penanggung jawab Kombel Ungu SD Negeri 2 Giripurno, beliau Ibu Khamsatun Suryani SPD SD. Yang kami hormati Ibu Moderator, yaitu Ibu Ika Fitrianing Tias. Senyumnya manis sekali, Ibu. Penuh semangat ya. Terima kasih, terima kasih. Ya, kemudian yang kami hormati Bapak Ibu peserta webinar Kombel Kol Ungu yang telah berkenan hadir mengikuti webinar perdana kami, yaitu berbagi praktik baik tentang budaya positif. Terima kasih. Di sela kesibukan ini Bapak Ibu masih menyempatkan diri untuk mengikuti webinar kami. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul, berjumpa maya
dalam kegiatan webinar budaya positif ini. Mudah-mudahan ke depannya membawa manfaat bagi dunia pendidikan. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang kelak akan dipanggil dan mendapat syafaatnya dari beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan webinar perdana ini kami akan menyampaikan tentang budaya positif, yang mana materi ini telah kami dapatkan dari pendidikan CGP Angkatan 10 Kabupaten Kebumen. Mohon izin saya share screen. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Apakah sudah tampil? Sudah Bu, sudah tampil. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah materi budaya positif yang sudah kami dapatkan melalui pendidikan CGP Angkatan 10 Kabupaten Kebumen, yang mudah-mudahan dengan adanya diseminasi ini kami berharap dapat berbagi ilmu dan mudah-mudahan ada yang dapat diterapkan di sekolah Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Sartini. Saya lahir di Tangerang tanggal 15 Januari 1983. Saya mengajar pertama kali di SD Negeri 3 Wonorejo, yaitu diangkat CPNS tahun 2007, yang kemudian sampai tahun 2023 kami mutasi atau pindah tugas di SD Negeri 2 Giripurno, dan kami masih mengajar di SD 2 Giripurno sampai saat ini. Kami merupakan CGP Angkatan 10 Kabupaten Kebumen. Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas tentang budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Konsep inti untuk menciptakan budaya positif itu apa saja ya? Nanti akan ada tujuh inti yang akan kita bahas ke depannya agar dapat tercipta budaya positif di sekolah kita. Yang pertama yaitu perubahan paradigma mengajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, keyakinan kelas atau sekolah. Yang keenam, posisi kontrol seorang guru. Yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah, ini yang pertama, pembahasan pertama tadi tentang perubahan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Ada apa saja? Nah, pembelajaran dengan paradigma baru itu apa? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
Miskonsepsi atau pergeseran paradigma teori kontrol. Menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi inilah yang harus kita geser, ya, yang harus kita pindahkan ke teori kontrol. Berikut penjelasan ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa murid memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ini merupakan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bagaimana cara mengubah paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol? Stimulus respon yang pertama yaitu realitas kebutuhan kita sama, sedangkan teori kontrolnya adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, sedangkan teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus respon selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, sedangkan teori kontrolnya kita berusaha. Stimulus respon selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ini dari stimulus respon dan teori kontrol itu sekarang ada pergeseran. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tapi teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus respon selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang-menang.
Yang kedua yaitu disiplin positif. Tadi dari ketujuh, ini yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin positif itu apa? Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu apa saja ya? Nilai-nilai kebajikan universal itu banyak ya, termasuk yang terdapat pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Ini dari konsep inti untuk membangun budaya positif ya. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa? Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Ada 5 ya. Yang pertama, bertahan hidup atau fisiologi. Yang termasuk dalam bertahan hidup ini seperti membutuhkan makanan, membutuhkan pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, ini dalam psikologis, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ini pun menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia walaupun tidak terlihat. Kemudian penguasaan, yang termasuk penguasaan itu apa saja? Misalkan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan juga didengar. Kemudian selanjutnya ada kebebasan. Nah, kebebasan yang di sini adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri. Kemudian kesenangan itu seperti bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ini merupakan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, dari 7 konsep inti tadi ada motivasi perilaku manusia. Apa sih motivasi perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar tadi? Motivasi perilaku manusia itu yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya, orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka kadang menghindari permasalahannya yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Ini adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Sedangkan konsekuensi bersifat terencana, mudah disepakati,
bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka yang lebih kuat. Di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu ya bersifat satu arah dan ada hukumannya ya. Kalau konsekuensi itu kita sudah merencanakan dan sudah disepakati. Jadi antara hukuman dan konsekuensi tentu saja berbeda. Kemudian restitusi, kalau restitusi ini adalah proses menciptakan kembali kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka tanpa menekan mereka, tanpa menghampa celah, tanpa menghukum seperti itu. Dan agar mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian mendapat imbalan atau penghargaan. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Nah, pada mendapat imbalan atau penghargaan ini, saya kira kurang efektif manakala untuk meningkatkan budaya positif atau disiplin positif di sekolah terlalu sering menggunakan dengan pujian atau penghargaan karena mereka akan seperti anak-anak itu akan terlalu terlena dengan penghargaan. Jika mereka tidak diberikan hadiah maka mereka tidak akan melakukan hal yang positif. Menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Yang kelima yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Sekarang tidak ada itu ya namanya peraturan kelas. Sekarang adanya keyakinan kelas. Mengapa? Karena keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa yang bersifat universal. Kemudian kalau peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Bahwa nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Bagaimana cara membuatnya?
Yang pertama yaitu mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Mencatat semua masukan, ganti kalimat negatif menjadi positif, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul, dan susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3-7 keyakinan. Meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya, keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Nah, pada keyakinan sekolah ini atau keyakinan kelas ini biasanya dilaksanakan di awal tahun pelajaran atau bila ingin merubah di awal semester. Ketika saya masih berada di SD Negeri 3 Wonorejo, saya pernah melaksanakan membuat keyakinan kelas bersama murid-murid kelas 6 di SD Negeri 3 Wonorejo. Berikut saya tampilkan cuplikan videonya. Iya. Video yang pernah cuplikan video kegiatan dalam rangka membuat keyakinan kelas. Waktu itu saya masih berada di SD Negeri 3 Wonorejo di awal tahun ajaran 2023-2024. Dan alhamdulillah yang sudah saya jalani ternyata memang daripada peraturan, anak-anak lebih senang melakukan keyakinan kelas. Jadi saat mereka melanggar, mereka sudah tahu dan mereka akan memperbaiki diri dengan ikhlas. Kita kembali ke materi. Berikut adalah konsep inti untuk membangun budaya positif, yaitu 5 posisi kontrol guru. Nah, di sekolah itu kita mempunyai 5 posisi kontrol guru.
Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Tentulah nanti kita bisa memilah dan memilih posisi mana yang memang seharusnya kita terapkan pada anak. Posisi penghukum. Nah, posisi penghukum ini termasuk di dalamnya adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang atau bahasa saya itu tolak pinggang, kemudian membentak, kemudian menjatuhkan hukuman fisik atau verbal, misalkan lari, muter lapangan 3 kali, seperti itu termasuk hukuman fisik atau verbal. Dampaknya itu anak menjadi pendendam, kemudian tidak menyukai guru atau guru mupel tertentu. Kemudian posisi pembuat merasa bersalah, yaitu dalam kondisi guru menggunakan suara yang lembut namun menyalahkan murid. Guru menyatakan kesalahan pada murid dan guru menderita. Dampaknya akan membuat murid merasa bersalah, kemudian murid menjadi rendah diri dan menarik diri. Selanjutnya adalah posisi teman. Di sini guru bersikap ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Dampaknya, murid bergantung pada satu orang, membuat murid tidak mandiri. Kemudian selanjutnya, posisi sebagai pemantau. Nah, ini nada bicara dan ekspresi datar. Kemudian identitas berhasil memantau saat murid diberi sanksi. Dampaknya, anak menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai baginya dan tidak sepenuhnya mandiri. Berikutnya adalah posisi manajer. Di sini suara guru netral, kemudian tercipta identitas positif atau berhasil, kemudian berhasil mengajukan pertanyaan bermakna, kemudian membantu murid memecahkan masalah. Dampaknya, murid mandiri, kemudian murid memecahkan masalahnya tersendiri. Jadi dalam kelima posisi kontrol guru ini, tentulah kita dapat mengambil posisi mana yang terbaik agar dapat membuat karakter siswa lebih kuat dan lebih baik. Berikut contoh video posisi kontrol guru, bisa disimak ya. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu
kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi
dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Tadi adalah tampilan 5 posisi kontrol guru yang kadang ada ya guru yang melakukan posisi kelima kontrol guru tadi, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, ataupun manajer. Yang diharapkan adalah kita menjadi berada dalam posisi kontrol sebagai manajer. Untuk yang ketujuh, yaitu yang terakhir, ada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Langkah-langkah segitiga restitusi. Ini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berikut adalah contoh video segitiga restitusi yang sudah saya lakukan pada seorang murid yang waktu itu di kelas 3 terdapat sedikit kegaduhan karena ada sedikit masalah. Ini adalah anak didik saya kelas 3 di SD Negeri 2 Giripurno. Segitiga restitusi ini saya terapkan untuk mencari solusi ya agar hal ini tidak terjadi lagi. Ya. Revan, tadi Bu Guru lihat kamu itu sedikit agak keributan sama Agung. Agung agak marah-marah. Betul tidak, Revan? Iya. Kenapa kok Agung sampai marah-marah ke kamu? Karena aku meminjam krayon Agung tidak izin. Oh, kamu pinjam krayon Agung tidak izin. Kenapa kamu kok sampai tidak izin, tidak sampai pakai krayonnya Agung itu tidak izin? Kamu tidak bawa krayon ke sekolah? Tidak. Kenapa? Saya lupa. Oh, lupa bawa ke sekolah. Oh iya. Menurut kamu, tindakan kamu meminjam krayonnya Agung tanpa izin itu tindakan yang benar apa yang salah? Salah. Salah. Tidak apa-apa. Semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Tapi kesalahan ini tidak perlu diulang-ulang di hari berikutnya. Nah, kesalahan yang kamu lakukan ini melanggar keyakinan kelas kita tidak? Iya. Iya. Kamu melanggar keyakinan kelas kita yang mana? Yang meminjam? Yang meminjam barang izin. Nah, meminjam barang teman.
Bu Guru tidak akan marah-marah sama kamu karena tindakan kamu ini sudah membuat aku marah dan jadi keributan. Kita akan cari sama-sama solusinya supaya kamu itu tidak melakukan hal yang sama di esok hari. Kira-kira supaya tidak terjadi, supaya kamu tuh bawa krayon ke sekolah setiap hari atau setiap ada pelajaran yang membutuhkan krayon, caranya bagaimana ya? Caranya menyiapkan malam hari. Nah, kamu udah tahu solusinya. Jadi, kalau kamu menyiapkan di malam hari, pasti tidak akan tertinggal di rumah. Krayonnya pasti akan terbawa. Jadi, kamu tidak perlu pinjam krayon punya teman. Begitu ya. Jadi, mulai besok kamu harus siapkan semua peralatan sekolah di malam hari. Oke. Ya, tadi adalah cuplikan video ya, di mana di sini Revan berselisih dengan Agung karena Revan menggunakan krayon milik Agung tapi tidak meminta izin seperti itu. Nah, ini menjadi perhatian saya agar saya ingin menerapkan sedang restitusi, dan alhamdulillah setelah saya melaksanakan restitusi tersebut, anak tersebut kembali ke kelasnya dengan karakter yang lebih kuat. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Demikian materi tentang budaya positif yang sudah saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kebumen. Banyak salah dan kurang pengetahuan saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan waktunya pada moderator. Terima kasih. Silakan Ibu Ika. Baik, terima kasih Bu Sartini. Ternyata luar biasa sekali materi yang disampaikan. Kita jadi tahu apa itu diseminasi budaya positif. Yang ternyata mengontrol siswa juga mempunyai teknik. Dan yang tak kalah penting adalah kita tidak boleh sembarangan mengkritik orang lain, terutama siswa peserta didik kita, karena bisa membunuh karakter mereka. Baiklah Bapak Ibu, saya minta waktu Bapak Ibu untuk mengaktifkan mikrofon dan juga video untuk melakukan ice breaking bersama. Jika Bapak Ibu bersedia, saya harap Bapak Ibu dapat mengaktifkan mikrofon dan videonya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengaktifkan mikrofon dan videonya. Mari kita melakukan ice breaking bersama. Saya contohkan terlebih dahulu. Apabila saya bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk tangan. Bisa dimulai Bapak Ibu? Bisa. Siap ya, mulai tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk tangan. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mengaktifkan mikrofon dan juga videonya. Sekarang kita tiba waktunya pada susunan acara tanya jawab.
Sekarang kami persilahkan Bapak Ibu hadirin semua untuk menyampaikan pertanyaan tentang materi yang telah disampaikan, yaitu tentang diskriminasi budaya positif. Oke, Bu R.A. silahkan sampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Saya mau bertanya, kadang sebagai guru di dalam kelas kita itu terpancing emosi waktu anak membuat kesalahan atau melanggar aturan. Bagaimana caranya supaya tetap tenang dan lancar dalam menerapkan disiplin positif? Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali pertanyaan dari Ibu R.A. Wijinisi. Langsung saja kami persilahkan Bu Sartini sebagai narasumber untuk menjawab. Ya, terima kasih kepada Ibu R.A. Wijiningsih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Tadi pertanyaannya bagaimana caranya supaya tetap tenang dan lancar dalam menerapkan disiplin positif karena kadang terpancing emosi ketika melihat anak melanggar aturan. Baik Ibu, menurut saya seperti ini. Kalau kita terpancing emosi, berarti kita berespon pada kebutuhan kita, kebutuhan anak. Ini biasanya karena punya perasaan negatif, emosi misalnya karena asumsi atau label negatif ke anak. Misalnya sengaja atau nakal, atau orang tua lelah dan pada waktu. Tenangkan diri dulu sebelum proses disiplin positif. Penting diingat bahwa setiap perilaku pasti ada tujuan dan nilainya. Perilaku anak untuk memenuhi kebutuhannya, bukan untuk bikin orang tua emosi. Kalau melihat dengan positif, tidak hanya pada perilakunya, maka akan lebih mudah untuk tenang dan fokus pada apa yang dibutuhkan anak saat menerapkan disiplin positif. Disiplin positif tujuannya, anak belajar mengendalikan diri sesuai tujuannya dan nilai yang dipercayai bersama di rumah dan sekolah. Langkah awalnya membahas dan menyepakati bersama apa yang menjadi tujuan bersama, kemudian nilai apa saja yang dipercaya untuk dijaga, kemudian serta peran anak dan orang tua. Kesepakatan bersama dilakukan sejak awal, didasari komunikasi yang baik, kemudian sepakati juga konsekuensi serta apa yang dilakukan orang tua dan anak saat dilanggar. Seperti itu Ibu, apakah sudah cukup menjawab? Terima kasih Ibu untuk jawabannya. Saya kira sudah cukup Ibu. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sartini yang telah menjawab pertanyaan dari Bu R.A. Wijinisi. Intinya kita tidak boleh terpancing emosi ya, kita harus sabar. Apalagi kan anak kita itu juga seperti anak kita di rumah seperti itu ya. Terima kasih. Ya, baiklah, ini ada pertanyaan kedua Ibu, ada dari Bu Cinta Fari Husna. Kepada Bu Cinta Fari Husna, kami persilahkan untuk menanyakan kepada Ibu narasumber kita. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya masih bingung dalam materi tahapan menstabilkan identitas. Mohon bisa dijelaskan lagi dalam langkah tersebut. Terima kasih. Maaf Bu Cinta, ini suaranya kalau di saya itu terdengar sangat kecil. Tetapi sepertinya Ibu narasumber jelas nggih Bu? Jelas, saya bisa mendengar dari sini. Baik, langsung dijawab saja sama Ibu narasumber nggih Bu? Tadi yang ditanyakan itu tentang tahapan menstabilkan identitas. Nah, dalam menstabilkan identitas ini, jadi langkah awalnya itu kita menanyakan dengan jelas
permasalahannya, penyebabnya, kenapa terjadi hal-hal atau masalah yang dihadapi. Nah, kemudian setelah itu kita menyebutkan bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Banyak manusia yang pernah melakukan kesalahan itu, termasuk menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi yang nantinya kita akan menuju ke keyakinan kelasnya. Nah, nanti di situ kita bisa menguatkan karakter anak supaya anak itu menjadi tidak rendah diri karena sudah melakukan kesalahan. Seperti itu. Apakah kiranya sudah cukup untuk menjawab pertanyaannya, Bu Sita? Ya, sudah cukup jelas. Terima kasih Bu Sartini. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih kepada Bu Cinta dan juga Bu Sartini yang telah menjawab pertanyaan. Jadi intinya kita itu selalu memberi motivasi ya Bu ya, tidak boleh membuat mental anak itu rendah, tidak boleh membuat anak itu minder seperti itu ya Ibu ya. Betul. Iya. Tadi saya lihat ada akun Suhenda open race itu. Apakah jika tidak, karena waktu sudah melebihi dari jam 2 dan juga semua susunan acara sudah terlewati, maka kami pamit untuk undur diri. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang masih bersama kami, walaupun ini lebih dari jam yang ditentukan, Bapak Ibu, kami mohon maaf karena antusias Bapak Ibu, semangat Bapak Ibu, sehingga kita melewati dari batas waktu yang telah ditentukan, yang telah dijadwalkan oleh kami. Kami ucapkan terima kasih dan juga saya selaku moderator mohon maaf untuk segala kesalahan tutur kata yang disengaja ataupun tidak disengaja. Saya akhiri, saya mohon undur diri kepada Bapak Ibu semuanya dan juga kepada narasumber kita. Foto bersama itu. Oh iya, sebelum berakhir kita foto bersama dulu Bapak Ibu. Saya mohon untuk mengaktifkan videonya untuk kita foto bersama. Mungkin kita fotonya dengan itu ya Bu ya, dengan gayanya seperti apa Bu? Oke. Gayanya apa ya? Literasi atau semangat boleh? Semangat ya? Semangat seperti ini Bu. Oke, begini. Seperti ini. Oke. Ya, yang ini siapa yang foto? Oh ya. Oke, semuanya bisa terlihat, semuanya bisa mengaktifkan link videonya, Ya, kameranya, bisa mengaktifkan kameranya. Kita akan foto bersama dengan gaya semangat seperti ini. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik, sudah Bapak Ibu. Oke. Iya. Baiklah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya dan juga kami, saya sebagai moderator dan juga narasumber kita, Bu Sartini, izin untuk undur diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Link absennya, Pak. Terima kasih. Link absen sudah ada di chat. Sudah ada link absen sudah ada di chat. Atau bisa masuk ke grup WA. Oke, makasih. Ya, silahkan masuk grup WA. Terima kasih semuanya Bapak Ibu, sehat-sehat semuanya. Terima kasih banyak. Sudah pada keluar belum? Link absen belum dikirim. Sudah ada di link Di mana? Di grup WA kan? Nggak ada.
Di grup ini di chat. Hah? Iya, screenshot fotonya, screenshot iya.